Iya, nggak apa. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari mahasiswa informatika mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ingin mempresentasikan Server Requirement Specification untuk aplikasi Medium. Kami beranggotakan saya sendiri, Ahmad Afrianton, kemudian ada Queenie Suci Ambarwati, Erik Fernando, Yuda Haryon Putranto, Nur Afifah. Selanjutnya, aplikasi yang akan dijelaskan adalah Medium. Untuk pendahuluan, tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari sebuah perangkat lunak berbasis web bernama Medium. Memenuhi tugas yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Audien yang dituju dari aplikasi ini adalah manajer proyek dan pengembang aplikasi. Batasan dari produk Medium, aplikasi Medium ini adalah hanya menangani user, kemudian berbasis web atau dapat diakses melalui PC atau perangkat mobile. Definisi dan istilah. Di dalam pembahasan kali ini akan ada beberapa istilah, diantaranya SRS merupakan Software Requirement Specification, dan IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Bab berikutnya ialah deskripsi keseluruhan. Yang pertama, ada deskripsi produk. Sistem yang dianalisis, yakni Medium, ialah perangkat lunak berbasis web dan mobile yang dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan maupun cerita melalui artikel yang dapat diunggah oleh setiap pengguna. Medium ini juga biasa disebut sebagai platform penerbitan online. Selanjutnya ada fungsi produk. Di perangkat lunak yang kami analisis, terdapat 4 fungsi produk yang utama. Yang pertama ialah postingan, di mana pengguna dapat membuat postingan dan menanggapi postingan lain dengan memberikan komentar, like, serta membagikannya. Selain itu, pengguna juga dapat menyimpan artikel di bookmark atau reading list. Yang kedua yakni mengikuti. Pengguna dapat mengikuti pengguna lain dan diikuti oleh pengguna lain. Selanjutnya ialah status member. Pengguna terbagi menjadi 2 status member, yakni regular member dan premium member. Default status para pengguna ialah regular member. Pengguna dapat menaikkan status mereka menjadi premium untuk mendapatkan lebih banyak benefit. Yang terakhir atau yang keempat, yakni pengguna dapat membuat akun baru serta dapat mengedit profil mereka. Selanjutnya yakni penggolongan karakteristik pengguna. Di Medium, pengguna dapat menjalankan tugas baik membaca artikel maupun mengunggah artikel mereka sendiri. Pengguna diberikan hak akses berupa insert, update, dan delete data di Medium. Sedangkan kemampuan yang harus dimiliki oleh user ialah mengakses dan mengunggah artikel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nur Afifah. Selanjutnya, ada lingkungan operasi. Lingkungan operasi ini berarti adalah letak di mana aplikasi ini bisa berjalan ataupun digunakan. Aplikasi ini tersedia dalam versi mobile dan web. Untuk versi mobile Android, minimal yang dibutuhkan adalah Android 6.0+. Sedangkan versi mobile iOS mengutip dari App Store dibutuhkan iOS versi 14 atau yang lebih baru. Untuk versi website dapat diakses menggunakan browser Chrome,
Safari, Firefox, dan browser-browser lainnya di semua sistem operasi. Selanjutnya, yaitu user interface. User interface ini yang digunakan pada aplikasi ini merupakan interface berbasis GUI pada aplikasi mobile yang diinstal pada smartphone pengguna dan pada situs web. Aplikasi ini memiliki interface yang user-friendly sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang akan dirasakan oleh pengguna. Yang pertama ada tampilan home. Tampilan home ini berisi postingan dari following, yaitu akun yang kalian dan berisi postingan rekomendasi dari Medium berdasarkan artikel yang biasa kalian baca. Selanjutnya ada tampilan explore yang berisikan untuk mencari akun orang lain ataupun artikel bacaan-bacaan yang ingin kalian cari. Dan di Explore ini juga berisikan bacaan-bacaan rekomendasi yang berdasarkan interest kalian. Next. Selanjutnya ada tampilan settings. Yang ini tampilan settings ini digunakan untuk mengedit akun kalian seperti untuk mengganti email atau mereset password ataupun ingin mengkonek sosial media kalian dengan akun Medium. Dan selanjutnya ada tampilan profile. Di sini ada berisikan informasi following, followers, dan links yang kalian ingin baca. Dan di tampilan profile ini juga ada fitur untuk kalian mempost artikel atau bacaan yang kalian ingin unduh. Yang terakhir, selanjutnya ini adalah tampilan user interface dari mobile. Ini adalah halaman bookmark, di mana di sini berisi reading list dari artikel-artikel yang telah disimpan oleh si user. Selanjutnya untuk tampilan user interface yang berbasis web, yang pertama ini ada tampilan home setelah user melakukan login. Jadi di bagian tampilan home ini di pojok kanan atas terdapat icon profile, lalu di sampingnya ada button upgrade, di mana user bisa beralih atau berlangganan untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih menarik lainnya. Lalu di situ ada icon notifikasi, di mana nanti jika ada pemberitahuan akan masuk ke halaman notifikasi. Lalu ada icon bookmark yang menavigasikan user ke halaman bookmark. Lalu ada icon search. Soalnya di bagian kiri itu adalah logo dari Medium itu sendiri. Selanjutnya untuk yang tengah di sini ada 2 tab, di mana ada recommended for you dan juga tab following. Untuk recommended for you ini di sini adalah berisi item list dari artikel-artikel yang direkomendasikan oleh Medium untuk user berdasarkan artikel-artikel yang sering user kunjungi. Misalnya user sering mengunjungi artikel yang berada di bidang teknologi. Nah, nantinya kebanyakan di tab ini akan ditampilkan artikel-artikel yang berhubungan dengan teknologi. Selanjutnya untuk bagian kanan, di sini terdapat opsi bagi user apabila user ingin mengkoneksikan akun Medium
dengan Twitter. Selanjutnya di bawahnya ada bidang-bidang atau kategori yang bisa user explore lebih lanjut. Di sini ada misal teknologi, money, bisnis, atau art, atau kesehatan. Selanjutnya di bawahnya lagi itu adalah misal akun-akun yang direkomendasikan oleh Medium kepada user untuk diikuti. Selanjutnya untuk user interface yang di bawah, bagian tengahnya itu adalah tampilan dari tab following. Nah, ini adalah tampilan ketika user belum mengikuti siapapun. Nah, nantinya jika user telah mengikuti user lain, akan tampil artikel-artikel yang telah diunggah oleh user lain tersebut. Untuk bagian kanannya itu sama seperti tadi. Lanjut. Selanjutnya, untuk user interface yang di atas, ini adalah tampilan dari bookmark. Jadi ketika user mengklik icon bookmark akan masuk ke tampilan ini, di mana di sini sama seperti yang di bagian mobile, akan menyimpan reading list dari artikel-artikel yang telah user simpan. Untuk yang di bawahnya, user interface di bawah ini adalah tampilan setting, di mana user bisa memberikan pengaturan terhadap profile. Misalnya sini ada nama atau bio dan juga foto, ataupun user juga bisa melakukan pengaturan lain, seperti melihat status membership atau security-nya. Lanjut. Lalu ada hardware interface, di mana perangkat keras yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi ini berfungsi sebagai alat pemasukan atau input, dan juga keluaran atau output. Untuk mobile, outputnya adalah input dan output berada pada layarnya, di mana inputnya ada touchscreen dan juga keyboard, dan nantinya outputnya adalah tampilan dari layarnya. Sedangkan untuk yang berbasis web, inputnya adalah berupa keyboard atau mouse, dan outputnya berupa layar dari komputer atau PC-nya. Lanjut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Selanjutnya ada fungsional requirement dari aplikasi Medium itu sendiri. Ini adalah tabel sederhana dari fungsional requirement. Yang pertama ada fungsi dengan ID F01 yang berkebutuhan untuk registrasi pengguna. Pada fungsi ini, pengguna dapat mendaftarkan akun ke dalam aplikasi dan dapat memilih sebagai anggota reguler atau premium. Yang fungsi kedua, yaitu ada fungsi login yang berguna untuk pengguna untuk dapat memasuki halaman utama dengan masukkan akun yang telah didaftarkan. Yang ketiga ada fungsi mengakses dan membaca. Dengan fungsi ini pengguna dapat mengakses unggahan dari pengguna lain dan membacanya. Yang keempat ada upgrade member. Secara default pengguna adalah pengguna reguler, tetapi pengguna dapat mengupgrade membership-nya menjadi member premium. Dengan mengupgrade menjadi member premium, pengguna dapat mengakses artikel-artikel yang di-post oleh pengguna lain yang diatur untuk member only. Yang kelima adalah fungsi komentar atau jawaban, yaitu pengguna dapat memberikan komentar atau jawaban dari postingan yang diunggah pengguna lain atau menjawab komentar yang diberikan pengguna lain pada postingan yang diunggah oleh pengguna itu sendiri. Yang ketiga ada fungsi like. Pengguna dapat memberikan like terhadap postingan yang diunggah pengguna lain. Yang ketujuh ada follow dan unfollow. Dalam medium ini pengguna dapat mengfollow akun orang lain dan juga dapat mengunfollow akun yang sudah di-follow-nya. Yang ke-8 adalah searching. Pengguna dapat mencari konten ataupun materi yang diinginkan. Pengguna juga dapat mencari akun orang lain ataupun publikasi orang lain melalui fungsi searching ini. Yang ke-9 ada reading list atau bookmark. Pengguna dapat menyimpan artikel yang dirasa berguna dan menyimpannya ke reading list untuk dibaca di kemudian hari. Yang ke-10 adalah fungsi download. Pengguna dapat mengunduh postingan yang diunggah pengguna lain. Yang ke-11 adalah edit profile. Pada fungsi ini pengguna dapat mengubah profil
untuk memperjelas identitas pengguna. Yang ke-12 adalah fungsi setting. Pada fungsi setting ini, pengguna dapat mengatur tampilan pengguna aplikasi atau pengaturan lainnya melalui laman setting. Pada fungsi setting ini juga berisi fungsi edit profil yang dijelaskan sebelumnya. Yang ke-13 adalah manajemen posting. Fungsi ini pengguna dapat mengunggah postingan dengan menentukan apakah postingan tersebut hanya dapat diakses oleh member atau tidak, serta pengguna dapat menghapus postingan yang telah diunggahnya. Yang ke-14 adalah fungsi report. Pada fungsi ini, pengguna dapat memperoleh postingan yang diunggah, melaporkan postingan yang diunggah pengguna lain apabila dianggap melanggar ketentuan tertentu. Berikutnya adalah use case diagram sederhana yang kami buat berdasarkan analisis dari aplikasi Medium ini. Yang pertama, user sebagai aktor pada aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu user reguler dan user premium. Fungsi yang pertama yang dapat dilakukan adalah fungsi register. Pada fungsi ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengguna dapat mendaftarkan dirinya pada aplikasi ini. Pada defaultnya, pengguna akan menjadi pengguna reguler. Setelah mendaftar, pengguna dapat melakukan login pada aplikasi atau website Medium ini. Yang ketiga, pengguna reguler yang ingin mengupdate menjadi pengguna premium dapat mengupdate-nya pada aplikasi ini. Dan seperti yang dijelaskan semua, pengguna premium dapat mengakses artikel-artikel yang khusus untuk pengguna premium. Yang keempat ada fungsi setting. Pada fungsi setting ini terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi edit profile dan edit akun. Perbedaan dari edit profile dan edit akun adalah edit akun pengguna dapat mengedit akunnya seperti email, username, dan lain-lain. Tetapi jika edit profile, pengguna dapat memberi penjelasan lagi pada profilnya sebagai profil penulis. Yang kelima adalah reading list, yaitu bookmark untuk menyimpan artikel-artikel yang berasa bermanfaat untuk di kemudian hari. Yang selanjutnya ada fungsi membaca. Pada fungsi membaca ini menginclude cek member. Jadi saat pengguna membaca akan dicek dulu apakah ini pengguna ini member atau bukan. Jika pengguna ini bukan member dan artikel ini ada artikel premium, maka pengguna tidak dapat membaca artikel ini secara penuh. Setelah itu, pada fungsi ini juga pengguna dapat melakukan hal lain seperti report, like, komentar, dan share pada postingan tersebut. Pada fungsi selanjutnya adalah fungsi searching. Di fungsi searching ini digeneralisasi lagi ke 4 fungsi, yaitu dapat searching sesuai topik, publikasi, people atau akun orang lain, dan story. Dan fungsi yang terakhir adalah manajemen posting. Saat melakukan manajemen posting, pengguna harus mengecek apakah artikel ini yang akan diunggah atau dihapus, apakah artikel member only atau artikel biasa yang dapat diakses oleh semua pengguna lainnya. Setelah itu, fungsi ini juga digeneralisasikan ke dua fungsi umum, yaitu memposting publication atau stories. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.